Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rama Arya Setia Lember. Saya dari kelas 1 TEA. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sensor dan transducer. Sensor adalah perangkat yang menerima dan merespon suatu sinyal. Sinyal ini harus berupa beberapa jenis energi seperti panas, cahaya, gerakan listrik, atau reaksi kimia. Setelah sensor mendeteksi satu atau lebih dari sinyal ini atau input, sensor mengubahnya menjadi representasi analog atau digital dari sinyal tersebut. Berdasarkan penjelasan ini, Anda dapat melihat bahwa sensor digunakan dalam berbagai aspek kehidupan untuk mendeteksi dan mengukur berbagai kondisi. Apa saja sensor yang Anda kenal atau gunakan setiap hari? Manusia secara alami memiliki 5 jenis sensor yang berbeda, yaitu mata mendeteksi energi cahaya, telinga mendeteksi energi akustik, lidah dan hidung mendeteksi zat kimia tertentu, kulit mendeteksi ketekanan dan suhu. Mata, telinga, lidah, hidung, dan kulit menerima sinyal ini, kemudian mengirim pesan ke otak yang menghasilkan respons. Misalnya, ketika Anda menyentuh piring panas, otak Anda yang memberitahu bahwa piring itu panas, bukan kulit Anda. Unit ini menjelaskan konsep dasar sensor dan memperkenalkan berbagai jenis sensor, baik dalam skala mikro ataupun makro. Tujuannya adalah mendefinisikan sensor, menjelaskan 3 jenis sensor, termasuk setidaknya 1 sensor mikro. Terus istilah kunci akuator adalah jenis transducer yang mengubah energi menjadi gerakan. Energi adalah sumber energi meliputi listrik, mekanik, hidrolik, pneumatik, kimia, termal, gravitasi, dan radiasi. Mekanis adalah berhubungan dengan mesin atau alat. Optik berkaitan dengan sifat dan perilaku cahaya, serta interaksi cahaya dengan materi. Fotoelektrik adalah efek listrik yang disebabkan oleh cahaya. Terus sensor, perangkat yang merespon rangsangan seperti panas, cahaya, atau tekanan, dan menghasilkan sinyal yang dapat diukur atau ditafsirkan. Terus transducer adalah perangkat yang mengubah satu bentuk energi menjadi bentuk energi lain. Konsep dasar sensor, transducer mengubah satu bentuk energi menjadi bentuk energi lain. Sensor mendeteksi keberadaan energi serta perubahan atau transfer energi. Sensor mendeteksi dengan menerima sinyal dari perangkat seperti transducer, lalu merespon sinyal tersebut dengan mengubahnya menjadi output yang dapat dibaca. Biasanya, sensor mengubah sinyal yang dikenali menjadi output listrik, baik dalam bentuk analog maupun digital, yang dapat dibaca. Dengan kata lain, sensor mengambil output transducer dan mengonversikannya ke format yang dapat dibaca. Dalam banyak sensor membandingkan sinyal input dan output ke transducer, mengukur perubahan, dan merespon dengan output yang sesuai. Sebagai contoh, sensor suhu yang biasa digunakan adalah termometer. Termometer merkuri mengukur suhu dengan menggunakan sifat merkuri yang mengembang atau menyusut saat dipanaskan atau didinginkan. Termometer digital menggunakan transducer, misalnya termokopel, untuk mengubah energi panas menjadi tegangan listrik yang kemudian dikonversi menjadi tampilan digital. Terus ada jenis-jenis sensor. Yang pertama ada sensor termal. Sensor termal menggunakan transducer yang mengubah suhu atau panas menjadi bentuk energi lain dan memberikan output pembacaan suhu. Contoh, termometer mengukur suhu absolut atau suhu relatif terhadap 0 mutlak. Terus pengukur termokopel menggunakan transducer termokopel untuk mengukur perubahan suhu. Sensor menggunakan RDT. RDT adalah resistensi temperature detectors, dan juga mengukur perubahan suhu dengan mengukur resistensi kawat RDT yang berubah terhadap suhu. Yang kedua ada sensor mekanis. Sensor mekanis mendeteksi parameter fisik seperti tekanan, kecepatan aliran cairan, atau percepatan.
dan memberikan output berupa nilai terukur. Contoh, sensor tekanan mengukur tekanan, barometer mengukur tekanan atmosfer, altimeter mengukur ketinggian suatu objek di atas permukaan tetap. Sensor aliran cairan mengukur laju aliran cairan. Sensor aliran gas mengukur kecepatan arah atau laju aliran gas. Akselerometer mengukur percepatan dan perlambatan. Misalnya, barometer merkuri bekerja dengan menyeimbangkan tekanan atmosfer terhadap tinggi kolom merkuri dalam tabung kaca. Jika tekanan atmosfer meningkat, merkuri naik dan sebaliknya. Yang ketiga ada sensor listrik. Nah, sensor listrik mengukur resistansi arus, tegangan, atau energi listrik. Kemudian memberikan output nilai komponen listrik. Nah, juga ada contohnya. Contohnya adalah ohmmeter mengukur resistansi, voltmeter mengukur tegangan, galvanometer dan amperemeter mengukur arus listrik. Watt hour meter mengukur energi listrik yang digunakan oleh rumah atau bisnis. Sebagai contoh, galvanometer bekerja dengan menggunakan medan magnet untuk menggerakkan jarum pengukur yang menunjukkan besar dan arah arus listrik. Yang keempat, ada sensor kimia. Sensor kimia mendeteksi keberadaan dan konsentrasi zat kimia tertentu dalam suatu lingkungan. Contoh, sensor oksigen yang mengukur persentase oksigen dalam gas atau cairan. Terus sensor karbon dioksida yang mendeteksi keberadaan karbon dioksida. Nah, yang teknologi sensor kimia berbasis MEMS atau Micro Electromechanical Systems telah berkembang pesat. Sensor mikro ini dapat mendeteksi berbagai gas dengan ukuran yang lebih kecil, lebih efisien, dan lebih murah dibandingkan sensor makro. Sensor makro dibandingkan dengan mikro. Sensor transducer dan aktuator dapat ditemukan dalam skala makro, terlihat oleh mata dan mikroskopik. Keunggulan sensor mikro adalah lebih efisien, lebih tahan lama, dan lebih andal. Lebih murah untuk diproduksi secara massal. Juga dapat digunakan dalam aplikasi medis dan industri seperti pemantauan glukosa secara real time atau sensor pacu jantung yang mengirim data ke dokter. Salah satu contoh sensor mikro adalah MEMS akselerometer, sensor yang digunakan dalam sistem airbag mobil untuk mendeteksi percepatan dalam 3 arah X, Y, Z dan mengaktifkan kantung udara jika diperlukan. Pertanyaan pemahaman: bisakah suatu perangkat didefinisikan sebagai sensor dan transducer sekaligus? Jawabannya adalah ya. Suatu perangkat bisa memiliki lebih dari satu fungsi. Misalnya, lampu pijar biasanya dianggap sebagai transducer karena mengubah energi listrik menjadi cahaya dan panas. Namun, jika digunakan oleh teknisi listrik untuk menguji apakah ada arus listrik di suatu soket, lampu tersebut berfungsi sebagai sensor listrik. Nah, dan kesimpulannya adalah sensor adalah perangkat penting dalam berbagai aspek kehidupan yang mendeteksi energi atau perubahan kondisi lingkungan. Dengan perkembangan teknologi, sensor semakin canggih, semakin kecil, semakin akurat, dan lebih ekonomis untuk berbagai aplikasi termasuk industri, kesehatan, dan elektronik konsumen. Itu saja dari saya. Terima kasih dan terima kasih.